Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Kali ini saya akan membahas terkait dengan latihan pemahaman untuk modul yang ketiga, topik yang kedua, yaitu pendidikan inklusif. Nah, baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan pendidikan inklusif. Di sini yang ditanyakan adalah pendidikan inklusif itu apa? Membatasi partisipasi. Jelas ini kurang tepat ya. Salah ya. Memisahkan peserta didik berkebutuhan khusus dari peserta didik lainnya juga salah. Jadi yang tepat adalah menciptakan lingkungan belajar yang mendukung semua peserta didik termasuk yang berkebutuhan khusus. Jadi itu namanya pendidikan inklusif, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung semua peserta didik itu terlibat di dalamnya, termasuk yang berkebutuhan khusus. Jadi tidak dibedakan ya di sini ya. Yang kedua, bagaimana pendidikan inklusif berbeda dari model pendidikan tradisional. Jadi di sini perbedaan antara pendidikan inklusif dengan model pendidikan tradisional. Nah, yang A menyediakan pembelajaran eksklusif. Tidak ya, tidak menyediakan pembelajaran eksklusif peserta didik berkebutuhan khusus saja ya, tidak ya. Kemudian yang B memisahkan, dipisahkan kelasnya. Oke, ini ya kurang tepat ya, memisahkan peserta didik berkebutuhan khusus ke dalam kelas khusus. Yang C yaitu membatasi akses peserta didik juga kurang tepat ya. Nah, yang betul adalah yang D nih ya Bapak Ibu ya. Mengintegrasikan semua peserta didik ke dalam lingkungan belajar yang sama. Jadi tidak dibeda-bedakan, diintegrasikan peserta didik ke dalam lingkungan belajar yang sama. Nih ya. Yang E hanya berfokus pada kelompok peserta didik tertentu, ini juga salah ya. Jadi ini bedanya Bapak Ibu, pendidikan inklusif itu mengintegrasikan semua peserta didik ke dalam lingkungan belajar yang sama. Nah ini ya. Pendidikan inklusif berbeda dari model pendidikan tradisional karena di sini mengintegrasikan semua peserta didik ke dalam lingkungan belajar yang sama. Yang ketiga, apa yang menjadi tujuan utama? Tujuan utama pendidikan inklusif. Apa itu tujuan utamanya? Menyediakan perbedaan jelas salah. Meningkatkan prestasi akademik hanya untuk peserta didik berkebutuhan khusus juga salah. Yang C memberikan pendidikan eksklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus juga salah. Jadi yang betul adalah yang D nih Bapak Ibu ya. Menciptakan lingkungan belajar yang mendukung semua peserta didik. Jadi tujuannya itu. Menciptakan lingkungan belajar yang mendukung semua peserta didik. Jadi semuanya difasilitasi ya. Yang keempat, mengapa pendidikan bagi guru untuk memiliki pemahaman? Ya, mengapa penting bagi guru untuk memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus dalam konteks pendidikan inklusif. Nah ini ya, memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus dalam konteks pendidikan inklusif ini apa? Pentingnya ya, yang A tidak berdampak. Ini salah ya. Jelas berdampak ya. Hanya perlu untuk guru khusus juga salah. Yang C meningkatkan kemampuan guru dalam memberikan dukungan yang tepat. Nah ini Bapak Ibu ya. Dengan memahami lebih dalam kebutuhan peserta didik khusus tersebut ya, dalam konteks pendidikan inklusif, guru itu nanti akan mengalami peningkatan kemampuannya dalam memberikan dukungan yang tepat. Ini ya. Yang nomor 5, apa peran kolaborasi ya antara guru dan guru pendidikan khusus.
Jadi ini kolaborasi ya, harus ada kolaborasi antara guru yang biasanya di kelas itu dengan guru pendidikan khusus dalam konteks pendidikan inklusif. Yang A di sini memisahkan tanggung jawab antara guru dan spesialis pendidik. Ini salah ya. Semuanya punya tanggung jawab ya. Kemudian tidak berdampak pada kemajuan peserta didik juga salah. Nah, di sini peran kolaborasi itu adalah meningkatkan komunikasi dan pemberian dukungan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Jadi dengan adanya kolaborasi antara guru kelas tersebut, kemudian dengan guru pendidikan khusus, maka di sini akan meningkatkan komunikasi dan pemberian dukungan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Yang keenam, bagaimana guru dapat menyesuaikan metode pengajaran untuk mendukung peserta didik berkebutuhan khusus dalam kelas inklusif. Nah, ini ya, yang ditanyakan adalah menyesuaikan metode pengajaran untuk mendukung peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, gimana caranya? Yang A, menghindari memberikan penyesuaian, ini salah. Menyediakan satu metode pengajaran juga salah. Ya, menyediakan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik tersebut, ini yang betul. Jadi metode pengajarannya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik tersebut, ya. Yang ketujuh, mengapa penting bagi guru untuk memahami keragaman peserta didik di kelas inklusif? Nah, ini ya, pentingnya memahami keragaman peserta didik di kelas inklusif. Yang A, tidak berpengaruh pada efektivitas pengajaran, ini salah. Yang B, hanya relevan untuk peserta didik berkebutuhan khusus, juga salah di sini ya. Yang C, meningkatkan partisipasi dan keterlibatan peserta didik. Ini yang betul ya. Jadi penting bagi guru untuk memahami keragaman tersebut itu untuk apa? Untuk meningkatkan keikutsertaan ya, keterlibatan peserta didik tersebut ya. Semua peserta didik ya. Yang ke-8, bagaimana sekolah dapat menciptakan lingkungan inklusif bagi semua peserta didik. Bagaimana caranya? A, memisahkan peserta didik berkebutuhan khusus. Ini salah ya. Kemudian menolak untuk memberikan dukungan khusus juga salah. Jadi di sini mengintegrasikan semua peserta didik ke dalam kehidupan sekolah secara menyeluruh. Ya, nah. Jadi mengintegrasikan semua peserta didik ke dalam kehidupan sekolah secara menyeluruh. Apa yang dapat dianggap sebagai tantangan utama dalam menerapkan pendidikan inklusif di sekolah? Nah, tantangan utamanya ya. Tantangan utamanya di sini apa? Nah, dalam menerapkan pendidikan inklusif di sekolah, tantangan utamanya adalah memisahkan peserta didik berkebutuhan khusus. Ini salah ya. Ini bukan tantangan utama ya. Meminimalkan peran guru. Salah ya. Mengatasi hambatan dan persepsi negatif. Ini juga salah ya. Nah, tantangan utamanya adalah meniadakan perbedaan di antara peserta didik. Ini tantangan utamanya ya. Ini tantangan utamanya. Meniadakan perbedaan di antara peserta didik itu tantangan utama dalam menerapkan pendidikan inklusif ya. Bagaimana guru dapat membangun budaya inklusif di dalam kelas? Nah, ini ya. Membangun budaya inklusif di dalam kelas. Yang A, meniadakan perbedaan. Jelas salah ya. Menghindari pembicaraan tentang keberagaman juga salah. Meningkatkan komunikasi dan kerjasama di antara peserta didik, ini yang tepat ya. Jadi cara membangun budaya inklusif itu dengan cara meningkatkan komunikasi dan kerjasama di antara peserta didik. Mengabaikan kebutuhannya juga salah ya. Hanya fokus pada penyampaian akademis juga salah.
Jadi yang lebih tepat jawabannya adalah untuk membangun budaya inklusif di kelas itu dengan cara meningkatkan komunikasi dan kerjasama. Ya, intinya itu di sini adalah adanya komunikasi dan kerjasama di antara peserta didik. Demikian Bapak Ibu untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.